sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Azahra Studio Channel, dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara cek nama-nama penerima bantuan program Indonesia Pintar dan bagaimana cara mencairkannya. Namun khusus untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips terkini dan bermanfaat lainnya dari kami secara gratis. Karena channel ini selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya, supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan saya doakan untuk rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini, semoga selalu diberi kesehatan dan melimpah rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan langsung saja kita ke informasinya rekan-rekan semua. Dulu sahabat semua ketahui bahwa program Indonesia Pintar ini adalah ditujukan kepada para siswa baik itu SD, SMP, dan SMK atau SMA sederajat yang usianya di antara 6 sampai 21 tahun dengan besaran yang berbeda-beda ya setiap jenjangnya. Siswa yang dimaksud adalah siswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, memiliki kartu keluarga sejahtera atau KKS, dan peserta program keluarga harapan atau PKH, kemudian yatim piatu, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam atau musibah. Kemudian berapa besaran dana yang diterima oleh program Indonesia Pintar? Jadi yang pertama untuk peserta didik SD, MI atau paket A mendapatkan dana Rp450.000 per tahun. Kemudian yang kedua untuk peserta didik SMP, MTS atau paket B mendapatkan Rp750.000 per tahun. Dan yang ketiga untuk peserta didik SMA, SMK, Madrasah Aliyah atau paket C akan mendapatkan Rp1.000.000 per tahun. Dana PIP tersebut dapat digunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik atau siswa seperti membeli perlengkapan sekolah atau kursus, kemudian uang saku dan biaya transportasi, serta biaya praktik tambahan dan biaya uji kompetensi. Rekan-rekan semuanya, berikut saya akan jabarkan bagaimana cara cek nama-nama penerima bantuan program Indonesia Pintar. Rekan-rekan bisa langsung saja ke aplikasi Google di handphone kalian masing-masing, dan kalian tulis di penelusuran yaitu pip.kemendikbud.go.id ya. Setelah itu kalian klik penelusuran. Nah, teman-teman akan langsung ke halaman Kemendikbud ya. Seperti ini teman-teman. Sebelum kita ke pencarian penerima PIP, kita akan lihat dulu dari tujuan dari PIP itu adalah dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin, rentan miskin, prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal SD sampai dengan SMA atau SMK, dan jalur non formal seperti paket A sampai dengan paket C, dan pendidikan khusus lainnya. Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya ya. Kemudian prioritas sasaran penerima PIP ini ya, yaitu yang pertama peserta didik pemegang kartu Indonesia Pintar. Kemudian yang kedua untuk peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus seperti yang pertama peserta didik dari keluarga peserta program keluarga harapan atau PKH. Kemudian yang kedua peserta didik dari keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera atau KKS. Kemudian yang ketiga peserta didik yang berstatus yatim piatu ya. Jadi teman-teman kalau ada anak yatim piatu boleh ya. Kemudian peserta didik yang terkena dampak bencana alam. Jadi kalau kena bencana alam bisa dapat. Selanjutnya untuk peserta didik yang tidak bersekolah atau drop out. Jadi kalau ada siswa yang drop out, yang diharapkan bisa ke sekolah lagi ya dengan bantuan ini. Selanjutnya peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja ya atau PKH atau PHK maksud saya. Kemudian di daerah konflik
dari keluarga terpidana atau berada di lembaga permasyarakatan, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah. Kemudian yang terakhir, peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan non formal lainnya ya. Jadi teman-teman, langsung saja kita akan cek ya bagaimana cara cek penerima PIP atau program Indonesia Pintar. Yang pertama, teman-teman silakan masukkan nomor induk siswa nasional di sini ya. Baik, setelah itu masukkan tanggal lahir di sini ya, tanggal lahir. Oke, tahun dulu ya. Oke, lihat ya. Oke, setelah tanggal lahir sudah, sekarang masukkan nama ibu kandung, nama ibu kandung ya. Oke. Setelah semuanya selesai ya, kalian bisa langsung klik cari ini. Baik teman-teman, setelah itu teman-teman kalau sudah valid ya, baik itu nomor induk siswanya ataupun tanggal lahir dan juga nama ibu kandung, akan keluar pemberitahuan seperti ini ya. Jadi ini yang pertama tingkat SD ya, untuk tahun penyaluran 2018, nama Friserly Suherman, sekolah SD Negeri Pejagalan 1 Pagi, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Kemudian bank penyalurnya dikembalikan oleh negara ya, tahun 2018. Ini ternyata karena nggak dicairkan ya, jadi duitnya atau dananya dikembalikan ke kas negara lagi ya. Kemudian kita lihat lagi ke bawah lagi, untuk tahun penyaluran 2019 atas nama yang sama ya. Kemudian bank penyalurnya Bank BRI, jadi tahun 2019 sudah bisa dicairkan ya, dan bank penyalurnya adalah Bank BRI. Selanjutnya untuk tahun 2020 atas nama yang sama ya, bank penyalurnya juga Bank BRI ya. Kemudian tahun 2020 ternyata siswa tersebut sudah naik jenjang selanjutnya ya, yaitu ke SMP. Yang tadinya SMA sekarang sudah SMP. Tentu dana untuk bantuannya naik juga ya. Untuk tahun penyaluran 2020 nama yang sama ya. Nah, sekolahnya di SMP Islam Al-Muttaqin ya, sekarang udah pindah karena sudah SMP. Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Bank penyalurnya juga Bank BRI. Jadi kalau SD sampai SMP itu penyalurannya Bank BRI dan pencairannya harus didampingi oleh orang tua. Kemudian nanti kalau untuk jenjang SMA itu penyalurannya bisa menggunakan BNI. Kemudian cara untuk mencairkannya, kalian bisa menghubungi pihak sekolah ya untuk dibuatkan surat keterangan pencairan dana PIP ya sebagai pelengkap persyaratan peserta. Setelah itu kalian bisa membawa surat keterangan tersebut ke pihak bank yang ditunjuk. Bagi rekan-rekan semuanya, itulah tadi cara cek dan juga cara mencairkan dana PIP. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, menekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips terkini dari Az-Zahra Studio Channel. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.